Oke ya, selamat malam semuanya yang ada di grup Advan malam ini. Malam Jumat ini masih ada suara orang berjanjian. Mungkin masuk, mungkin juga enggak. Ya, saya coba dulu ya. Oke, saya akan mengajarkan tentang Wu Wei. Wu Wei itu adalah berusaha tapi tidak berusaha. Wu Wei itu juga termasuk kunci kunci kehidupan yang penuh dengan mukjizat. Jadi Wu Wei itu artinya usaha tapi tidak berusaha. Contohnya gimana? Kalau bapak-bapak bisa renang atau bapak ibu bisa renang, itu Wu Wei itu artinya ngambang gitu kan. Jadi nggak ngapa-ngapain, jadi bisa ngambang. Itu artinya kan ada sebenarnya berenang tapi kan nggak berusaha. Nah itu contohnya seperti itu. Kalau bapak-bapak nyetir, ya nyetir aja menikmati gitu kan. Tidak ngoyot juga, walaupun walaupun itu kencang, tapi sampai seperti nggak berusaha. Karena apa? Jam terbangnya sudah tinggi begitu. Lah, sama dengan di kehidupan ini, kalau jam terbang Anda sudah tinggi, Anda bisa melakukan Wu Wei. Wu Wei itu bekerja tapi kayak nggak kerja gitu. Karena apa? Karena menikmati sebenarnya. Nah itu kuncinya di situ, menikmati kerja itu seperti apa gitu kan. Menikmati kerja adalah kita bekerja tetapi kita paham bahwa kita tidak menunggu-nunggu hasil akhir gitu. Ternyata berjanjinya sudah selesai, oke. Kita tidak menunggu hasil akhir dan kita menikmati setiap detik, setiap saat, setiap momen daripada kehidupan ini gitu loh. Jadi di situ kalau kita bisa wuwe, ego itu nggak ada. Ego itu ada kalau ada penderitaan. Jadi kalau Anda menderita berarti ego Anda yang terluka. Jadi kalau Anda menderita itu ternyata yang terluka ego Anda sebenarnya. Entah itu perasaan Anda yang terluka, entah harga diri Anda yang tercapek-capek, entah diri Anda yang dikhianati. Ego itu diri ya, diri yang palsu sebenarnya. Jadi diri kita itu mirip seperti Tuhan. Jadi kalau di alam semesta itu ada yang namanya Tuhan, di dalam diri kita namanya Atman gitu loh. Tetapi si Atman ini percikan Tuhan. Jadi mirip sekali dan tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dirasakan, tidak bisa digambarkan, bahkan tidak bisa dirasakan Atman itu. Makanya seolah-olah tidak ada gitu loh. Nah, yang terluka itu adalah diri kita yang palsu. Identitas yang kita ciptakan sendiri. Contoh misalkan saya guru ya. Saya guru maka saya menciptakan identitas sebagai guru. Kalau identitas saya sebagai guru tidak dihormati oleh murid saya, misalkan ya, kan saya terluka itu. Iya enggak? Iya. Jadi identitas itu kalau mau menemukan si Atman itu harus di OCI satu persatu atau dihilangkan satu persatu atau dikupas satu persatu. Jadi katanya itu kan mirip seperti mengupas bawang itu ya. Bawang itu ada lapisannya per lapisan. Kalau kita kupas terus, ternyata intinya itu enggak ada gitu kan. Tapi sebenarnya ada gitu loh. Sebenarnya ada. Jadi Atman itu mirip sekali seperti Tuhan kan gitu, karena dia percikan Tuhan. Nah, Wu Wei itu sebenarnya adalah hidup tanpa ego, egolessness atau hidup tanpa diri, tetapi kita tetap kreatif loh itu. Kita tetap kreatif, justru kita tidak akan merasa terluka dengan kalau misalkan belum berhasil. Jadi hidup ini tidak melihat hasilnya yang sekarang atau hasil yang sementara, karena hidup itu kan tidak pernah selesai. Artinya dia berjalan terus menerus, tidak pernah usai hidup itu. Jadi dengarkan ini ya, hidup itu nggak pernah usai. Makanya ada sifat Tuhan yang disebut bako. Bako itu kekal abadi. Abadi itu tidak pernah selesai.
Gitu loh. Artinya itu. Jadi Wu Wei itu adalah Anda hidup tetapi Anda nggak tanpa ada ego diri. Kalau Anda berjalan ya Anda ini mirip seperti keadaan meditasi. Kalau Anda berjalan ya Anda jalan saja, menikmati jalan saja. Ini kan sebenarnya inti dari meditasi sebenarnya. Kalau Anda kerja ya Anda kerja saja. Di situ tidak ada pikiran, tidak ada celotehan perasaan, Anda tidak terluka, Anda tidak menunggu-nunggu hasil akhir, Anda tidak tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Itulah yang disebut Wu Wei gitu kan. Kalau Anda naik motor tanpa ada tanpa ada pikiran yang menderita gitu kan. Sudah saya jelaskan kemarin, yang menyebabkan kita menderita kan pikiran kita sendiri kan. Oke, itu yang disebut Wu Wei. Wu Wei itu adalah berusaha tanpa berusaha. Itu kunci sebenarnya. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita tercapai, tetapi kita harus tetap berdoa, harus tetap melakukan meditasi, harus tetap melakukan doa, visualisasi dan sebagainya. Walaupun setelah itu kita tidak menunggu-nunggu lagi hasil dari doa kita. Susah nggak? Sebenarnya nggak. Suatu saat Anda akan paham apa yang saya omongkan. Anda akan paham semua yang saya omongkan. Bahkan saya yakin dalam hidup Anda sudah pernah mengalami itu, sering mengalami itu. Saat-saat Anda bekerja, Anda hanya kerja saja, di situ tidak ada penderitaan dari pikiran, di situ tidak ada pikiran yang menderita, di situ tidak ada ego yang menderita, di situ tidak ada ego yang bertanya-tanya dan sebagainya. Nah, prinsipnya seperti itu yang disebut Wu Wei itu. Cobalah lakukan di kehidupan sehari-hari Anda.